Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Imas Tia Sundari. Saya mahasiswi Universitas Bengkulu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Administrasi Publik dengan NPM D1D023017. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik terhadap Kepuasan Pemohon Paspor, Studi Kasus pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bengkulu. Proposal ini saya buat di bawah bimbingan Bapak Muhammad Anggi Pratama SOS MAP dan juga Bapak Abdul Azizul Hakim SOS MSI. Semoga presentasi saya sesuai dengan harapan Bapak Ibu, mohon arahan dan bimbingannya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian saya. Bapak Ibu, pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mewajibkan negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya, yang mudah, cepat, dan juga berkeadilan, sehingga kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur utama dari keberhasilan pemerintah. Faktanya Bapak Ibu, terjadi lonjakan permohonan pembuatan paspor nasional pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada 2021, itu hanya 1 juta pembuatan paspor, sedangkan menjadi lonjakan yang lebih tinggi menjadi 5 juta di tahun 2023. Itu menekan negara mengeluarkan aplikasi e-paspor Bapak Ibu untuk mempermudah. Tapi, banyak sekali masyarakat yang mengomentari adanya e-paspor tersebut. Banyak yang mengatakan bahwasanya e-paspor ini sering terjadi error, banyak antrian yang terlalu cepat habis dan juga butuh beberapa hari untuk mendaftarkan diri. Banyak yang juga tidak bisa menggunakan e-paspor dikarenakan kurangnya literasi digital. Banyak penelitian yang dilakukan terkait dengan layanan pembuatan paspor ini di kota-kota besar saja. Ada di Bandung, penelitian di Jakarta, di Bali, sedangkan di Provinsi Bengkulu ini sangat minim Bapak Ibu. Padahal kantor imigrasi Bengkulu ini mengeluarkan 16.281 paspor di tahun 2023. Tentu itu bukan angka yang sedikit, bukan Bapak Ibu, dan kita juga tidak bisa menyamakan antara penelitian di daerah satu ke daerah yang lainnya. Sehingga Bapak Ibu, penelitian ini sangat penting dilakukan agar kita bisa mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang ada di kantor imigrasi TPI kelas 1 Bengkulu ini. Nah, dari latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, saya merumuskan 3 pertanyaan untuk penelitian ini. Yang pertama, seperti apa gambaran dari kualitas pelayanan dan juga kepuasan pemohon di Bengkulu? Kedua, apakah kelima dimensi survei tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pemohon baik secara bersama-sama maupun satu persatu? Nah, pertanyaan yang ketiga, dimensi mana yang paling dominan pengaruhnya? Ketiga pertanyaan ini memiliki tujuan yang selaras. Yang pertama yaitu menggambarkan kondisi lapangan, lalu membuktikan pengaruhnya, dan menemukan prioritas perbaikan layanan. Penelitian ini berlandaskan pada 3 teori utama. Yang pertama yaitu paradigma neo-public management, yang menegaskan bahwa warga negara adalah pelanggan dan kepuasan mereka adalah ukuran kinerja pemerintah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang membahas mengenai pelayanan publik yang menjadi dasar normatif bahwasanya layanan harus bersifat akuntabel, transparan, dan juga berkeadilan. Ketiga, dan yang paling utama adalah model ServQual dari para Suraman, Zedhelm, dan juga Berry yang mengukur kualitas layanan menjadi 5 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu tangibles, di mana fasilitas fisik dan juga peralatan kantor. Yang kedua yaitu reliability, yaitu ketepatan waktu dan akurasi data paspor. Yang ketiga yaitu responsiveness, yaitu kecepatan dan ketanggapan petugas. Dimensi yang keempat yaitu assurance, kompetensi, dan juga keamanan data pemohon. Kelima adalah empati, yaitu perhatian individual kepada setiap pemohon. Kenapa saya menggunakan model ServQual? Karena model ini telah terbukti valid dan juga sudah digunakan oleh banyak penelitian-penelitian terdahulu sebelum saya, sampai dengan 50.000 citasi akademik. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan mengenai kerangka berpikir dan juga hipotesis dari penelitian saya. Lapisan pertama adalah paradigma NPM yang mewajibkan orientasi pada kepuasan pemohon. Lapisan kedua adalah model SafeQual yang mengoperasionalisasikan kualitas layanan ke dalam 5 dimensi terukur. Lapisan ketiga adalah bukti empiris dari studi-studi terdahulu yang telah mengkonfirmasi hubungan positif antara kualitas layanan SafeQual dan juga kepuasan masyarakat dalam konteks layanan paspor. Seperti yang Bapak Ibu lihat di slide kelima ini, kelima dimensi ServQual yaitu X1 sama dengan tangible, X2 sama dengan reliability, X3 sama dengan responsiveness, X4 sama dengan assurance, dan juga
X5 sama dengan empati. Masing-masing diposisikan sebagai variabel bebas yang diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat, yaitu kepuasan pemohon paspor Y. Pengujian dilaksanakan melalui analisis regresi berganda dengan tingkat signifikan 0,05. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini mengajukan 3 kelompok hipotesis. Yang pertama yaitu bahwa kelima dimensi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pemohon. Dan juga bahwa masing-masing dimensi secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pemohon. Dan juga hipotesis yang terakhir, yaitu bahwa terdapat satu dimensi yang pengaruhnya paling kuat, yang diidentifikasi melalui nilai beta standarisasi tertinggi dalam output regresi. Itu Bapak Ibu mengenai kerangka berpikir dan juga hipotesis penelitian saya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang saya gunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Pendekatan kuantitatif saya pilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh antar variabel secara terukur dan juga objektif. Jenis eksplanatif selaras dengan rumusan masalah yang telah saya buat. Saya tidak hanya mendeskripsikan kondisi, tetapi menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan dan mengidentifikasi variabel yang paling dominan. Lokasi penelitian saya, Bapak Ibu, penelitian di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bengkulu yang berlokasi di Jalan Pembangunan Nomor 23, Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada 3 alasan. Yang pertama yaitu, kantor ini adalah satu-satunya pusat layanan paspor bagi seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Kedua, belum tersedianya penelitian kuantitatif SERVQUAL yang spesifik di sini. Dan yang ketiga, karakteristik Bengkulu yang unik berpotensi menghasilkan pola kepuasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah saya jelaskan di latar belakang tadi. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh pemohon paspor di kantor imigrasi TPI Bengkulu berdasarkan data penerbitan. Seperti yang saya katakan, 16.281 paspor sepanjang 2023. Rata-rata pemohon per bulan adalah 1.357 orang. Untuk periode 2 bulan pengumpulan data, estimasi populasi adalah sekitar 2.714 pemohon. Sampel ditetapkan sebanyak 100 responden menggunakan rumus Loving dengan tingkat kesalahan 10%, yang secara matematis menghasilkan minimal 97 responden. Saya bulatkan menjadi 100 untuk mengantisipasi kuesioner yang tidak lengkap. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling, karena pemohon datang secara bergantian sesuai jadwal M-Paspor mereka. Instrumen penelitian pengumpulan data berupa kuesioner terstruktur yang terdiri dari 30 pernyataan. 5 butir untuk masing-masing dimensi X1 hingga X5, dan 5 butir untuk variabel Y. Setiap butir diukur dengan skala Likert 1-5. Sebelum digunakan, instrumen ini terlebih dahulu diuji validitas dengan nilai R hitung lebih besar dari R tabel 0,361 dan uji reliabilitas dengan Cronbach alpha minimal 0,70. Analisis statistik deskriptif untuk menjawab rumusan masalah saya. Kedua, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan juga heterokedasitas. Ketiga, analisis regresi berganda. Dan keempat, pengujian hipotesis melalui uji F dan juga uji T, dan identifikasi nilai beta standarisasi tertinggi untuk menemukan dimensi yang paling dominan. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya sebagai penutup izinkan saya menyampaikan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian empiris administrasi publik, khususnya dalam pengujian relevansi model SERVQUAL pada layanan publik berbasis digital di daerah dengan karakteristik geografis dan demografis yang khas. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi awal bagi penelitian selanjutnya di wilayah Bengkulu dan daerah yang serupa yang belum terjangkau studi terdahulu. Secara praktis, bagi kantor imigrasi TPI Bengkulu, penelitian ini menghasilkan pemetaan empiris berbasis data mengenai dimensi pelayanan yang perlu diprioritaskan. Dan juga penelitian ini saya harapkan dapat membuktikan bahwa kelima dimensi SERVQUAL secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pemohon paspor, sehingga menghasilkan rekomendasi peningkatan layanan berbasis data yang nyata. Demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak kekurangan dan saya sangat mengharapkan masukan serta saran konstruktif dari Bapak dan Ibu dosen untuk menyempurnakan penelitian ini. Semoga proposal ini dapat disetujui dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi maupun bagi peningkatan kualitas layanan keimigrasian di Provinsi Bengkulu. Atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.